Part 5. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo lahir pada tahun 1936. Dia adalah seorang pria berkebangsaan Rusia yang lahir di Ukraina. Masa kecilnya bisa dibilang tidak bahagia karena harus mengetahui bahwa sang kakak menjadi korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Saat memasuki masa sekolah, Andrei juga sering menjadi korban pembulian teman-temannya, belum lagi saat ayahnya masuk penjara. Namun walau begitu, ia berhasil lulus dengan nilai yang cukup tinggi. Memasuki masa dewasanya, Andrei mulai suka menjalin hubungan dengan wanita. Sayangnya, ia seringkali mendapat ejekan dari para mantan kekasihnya karena dirinya yang tidak bisa memuaskan hasrat seksual pasangannya. Ya, Andrei menderita impoten. Ukuran alat kelaminnya yang bisa dibilang tidak besar juga seringkali membuatnya tidak percaya diri. Sampai pada akhirnya, ia menikah dengan seorang wanita kenalan saudaranya dan memiliki 2 orang anak. Walaupun sudah berhasil memiliki 2 orang anak, Andrei masih merasa tidak puas dan kecewa dengan performanya dalam perhubungan seksual. Hal ini pun memicunya untuk melakukan suatu tindakan keji, yaitu pembunuhan. Pembunuhan sadis. Korban pertama yang dibunuh adalah seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang bernama Lena Zakotnova yang ia bunuh di dalam hutan. Andrei juga menyiksa anak itu dengan sadis sebelum ia membunuhnya. Sejak itu, ia merasa sangat puas usai berhasil melakukan pembunuhan. Beberapa korban selanjutnya juga ia siksa sebelum dibunuhnya. Tapi pada tahun 1981, sepertinya hasrat Andrei mulai menggiringnya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar penyiksaan dan pembunuhan. Hal ini dimulainya saat ia bertemu dengan seorang gadis berusia 17 tahun yang bernama Larisa Tkachenko di sebuah perpustakaan umum. Saat itu, Andrei berhasil mengikuti dan menyekapnya dari belakang sehingga ia pingsan. Ia lalu membawa gadis itu ke sebuah hutan dan memerkosanya dengan beringas. Setelah membunuhnya, seperti orang yang kesetanan, Andrei lalu memotong payudara gadis itu dan memakannya. Belum puas, ia kemudian membedah perut Larisa untuk mengambil dan memakan rahimnya. Sejak saat itu, Andrei menjadi ketagihan melakukan pembunuhan dan aksi kanibalisme sadis itu. Setidaknya 56 korban wanita rata-rata ditemukan dengan kondisi payudara yang sudah terpotong dan perut yang terbuka tanpa rahim. Penangkapan dan hukuman mati. Pada tahun 1990, setelah pernah beberapa kali ditangkap dan dibebaskan kembali, polisi akhirnya kembali menangkap Andrei dan tidak membebaskannya lagi. Ia dituduh atas 56 kasus pembunuhan wanita muda yang ditemukan dalam keadaan tanpa payudara dan rahim yang hilang. Saat interogasi, Andrei mengakui semua perbuatannya itu. Ia mengaku bahwa dengan memakan payudara dan rahim para korbannya bisa memuaskan hasrat seksualnya yang selama ini ia anggap kurang. Saat menjalani persidangannya, ia dikurung dalam sebuah kurungan besi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski beberapa psikiater menyatakan bahwa ada kemungkinan Andrei mengidap gangguan jiwa, pengadilan tetap menyatakan Andrei bersalah dan akhirnya menjatuhkannya hukuman mati. Hukuman mati itu akhirnya terlaksana pada tahun 1994, yang dimana
Andrei dihukum dengan cara ditembak dari belakang telinga kanannya. Yo, jangan lupa subscribe guys.